Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama di program acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan pada Jumat malam pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang radikalisme. Dan pada kesempatan malam hari ini sudah bersama dengan kita di tengah-tengah kita berada di kantor dakwah YB ada Ustadz Abu Salman. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal, serak-serak dikit. Allah Ustaz, semoga Allah berikan kesembuhan Ustaz. Amin. Dan kepada pemirsa maupun teman-teman di kantor dakwah YPA pada malam hari ini, terima kasih sudah berpartisipasi untuk menyimak kajian kita pada malam hari ini. Dan insya Allah setelah materi yang akan beliau sampaikan nanti akan ada sesi tanya jawab. Pemirsa ataupun pendengar sekalian bisa menyampaikan pertanyaan di nomor 0852 93348887. Insya Allah pertanyaan yang masuk nanti akan kami bacakan di sesi tanya jawab. Dan langsung saja mari kita persiapkan diri kita untuk menyimak kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Salman. Kepada beliau kami persilahkan, monggo. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman sekalian yang hadir di kantor dakwah YPIA Pugung Yogyakarta yang saya muliakan rahimakumullah. Wa'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di dalam acara rutin pekanan kita, yaitu Bedah Buletin At-Tauhid. Yang di malam hari ini kita akan mengambil judul radikalisme. Judulnya saja sudah mengerikan ini. Jadi semoga dengan kita mengangkat tema ini, nanti kita akan bisa kemudian mengambil manfaat, mengambil faedah, ya, mana radikalisme yang harus kita miliki dan mana radikalisme yang dalam tanda kutip dalam banyak pemahaman orang itu yang keluar dari jalur agama. Alhamdulillah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan beberapa hadisnya kepada kita, di antaranya adalah yang berkaitan dengan masalah berlebih-lebihan di dalam beragama, semisal iyyakum wal-ghulu fiddin fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Janganlah berlebih-lebihan di dalam agama. Sungguhnya umat sebelum kalian binasa disebabkan karena berlebih-lebihan dalam masalah agama. Nah, kalau yang dimaksud radikalisme itu berlebih-lebihan dalam masalah agama yang melewati batas-batas yang telah ditentukan, maka ya kita terima. Namun kalau kemudian istilah radikalisme ini dimaknai secara general bahwa apa yang diyakini, apa yang diucapkan, apa yang diamalkan oleh kaum muslimin sementara itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, ya, maka tentu ya tidak kita terima. Baik, di dalam tema ini kita akan membahas di antaranya adalah Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh.
dengan ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, umat Islam berlomba-lomba untuk mengamalkan ajaran ini sebaik mungkin dalam setiap sisi kehidupan mereka. Yang ketiga, ada sebagian orang yang dalam semangat menjalankan agama justru melampaui batas kewajaran hingga terkesan berlebihan. Inilah hulu. Kemudian sikap seperti ini seringkali dikaitkan dengan istilah radikalisme. Baik, kita melihat terlebih dahulu definisi radikalisme. Menurut KBBI, itu merupakan istilah kontemporer yang memang secara bahasa berarti, ini makna secara bahasa terlebih dahulu, maknanya adalah akar, asas, atau fondasi. Ya, akar, asas, atau fondasi. Namun penggunaan istilah radikalisme sudah memiliki makna konotasi negatif di tengah masyarakat dan lebih dekat dengan makna ekstrim dalam menentukan kebijakan dan menyikapi ataupun juga menjalankan sesuatu. Maka radikalisme dalam Islam identik disematkan dengan sikap ekstrim dalam menjalankan ajaran Islam. Ya, ada sedikit hal yang mungkin kita kaum muslimin agak protes gitu ya. Kalau yang melakukan itu Islam, ya kaum muslimin sering disebut dengan radikalisme. Namun kalau yang melakukan non-muslim, ya seperti Yahudi misalnya sekarang ini di Israel, ya itu tidak ada yang kemudian ngecap radikalisme, terutama dari kalangan media-media yang ada di Barat. Meskipun kalau melihat person ya ataupun sebagian daripada organisasi yang ada di Barat juga sudah mulai mengetahui Yahudi Israel itu radikalnya luar biasa gitu. Maka makna ini dikenal dalam syariat Islam dengan istilah ghulu ataupun berlebih-lebihan hingga lewat batas. Kalau ini yang dimaksud, oke. Sebagaimana dikenal juga dengan istilah tatarruf, ya tatarruf, yang bermakna kecondongan berlebihan kepada sesuatu. Ya, pelakunya berarti mutatarrif. Seperti dalam perkataan yang diriwayatkan dari Wahab ibnu Munabbih yang beliau wafat di tahun 114 Hijriah, ya salah seorang tabi'i, inna likulli syai'in tarfain wa wasaton 'alaika bil awsat minal asya. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki dua sisi, ya, sisi ekstrim kanan dan sisi ekstrim kiri, dan juga ada yang pertengahan. Maka ambillah yang pertengahan dari segala hal. Riwayat Abu Ya'la di dalam musnadnya. Dan sekiranya istilah hulu ataupun tatarruf ini lebih dianjurkan untuk digunakan ya ketimbang istilah radikalisme, karena kata tersebut adalah redaksi yang syar'i dan telah dipakai oleh generasi di masa silam. Ya artinya kita ya kaum muslimin itu sebaiknya ya menggunakan kata-kata hulu ataupun tatarruf ketimbang menggunakan istilah radikalisme. Menimbang kalau tadi kita mereview ke depan ya, makna radikalisme itu adalah asas ataupun dasar ataupun fondasi. Dan tentu setiap keyakinan itu memiliki asas, memiliki fondasi, memiliki dasar. Ini keyakinan apapun, baik keyakinan yang kemudian berwujudkan dengan label agama tertentu ataupun sekedar keyakinan, maka pasti memiliki dasar. Nah, apa layak kemudian orang yang kemudian istilahnya itu berpegang teguh dengan dasarnya kok dikatakan radikalisme? Ya, tentu kurang pas. Nah, maka kalau kita melihat kajian-kajian yang ada di kalangan para ulama, istilah yang banyak digunakan oleh mereka, istilah yang lebih syar'i dan
Ya, ini kita berupaya juga untuk memasyarakatkan ya, mensosialisasikan istilah ghulu ataupun tatarruf ya. Sehingga ini kiranya yang akan lebih banyak digunakan atau bahkan syukur-syukur menjadi kata yang memang digunakan sebagai pengganti kata-kata radikalisme yang tadi berkonotasi negatif. Adapun istilah radikal mengandung makna yang tepat dari satu sisi karena memahami dan cara bersikap menjalankan dalam beberapa permasalahan fundamental dan asas dalam agama Islam, dibaca Usuluddin, merupakan sebuah keniscayaan. Artinya bahwa terkadang memang istilah radikal itu mau tidak mau ya harus kita harus ada pada diri kita di dalam sebagian hal itu. Seperti dalam masalah usuluddin ya, tidak ada tawar menawar, tidak ada tawar menawar ya. Allah bilang Allah itu esa ya kita harus bilang esa. Jangan kemudian ketika kita meyakini Allah itu esa, oh berarti radikal Anda. Ataupun yang lain, misalnya ketika kita menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia terbaik di dunia dan di akhirat. Ya jangan pula kemudian kita dikatakan radikal karena itulah yang disampaikan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang sangat baik bagi kalian. Kemudian di dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, inni sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Sungguh aku menjadi sayyidnya, penghulunya seluruh manusia. Dan lebih spesifik lagi adalah penghulu seluruh penghuni surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita memiliki keyakinan semacam itu ya jangan pula kita dikatakan radikal. Atau ketika kita mengatakan ya Islam itu adalah dalam pandangan saya itu agama yang paling benar. Karena itulah yang Allah nyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya jangan pula dikatakan sebagai orang yang radikal. Karena ungkapan-ungkapan semacam ini yang sangat ironi itu justru terkadang muncul dari kalangan kaum muslimin sendiri. Muncul dari lisan kaum muslimin yang mereka ya boleh jadi apa ya kayak semacam wakilnya gitu ya, menjadi juru suaranya orang-orang liberal itu. Jadi menilai orang-orang yang meyakini Islam itu agama yang paling benar bagi dirinya dianggap radikal. Ini benih-benih radikal kata dirinya. Waliyadzubillah. Dan kalau kita lihat semua pemula agama pasti mereka meyakini ya agama mereka lah yang paling benar. Tidak ada kemudian orang yang memeluk agama tertentu, wah ini yang paling benar itu agama si fulan, tapi saya milih ini saja. Tidak mungkin begitu itu ya. Jadi mohonlah kepada teman-teman kaum muslimin apalagi yang sudah disebut sebagai seorang yang berilmu, yang bisa ngomong di sana sini, kemudian justru malah melemahkan akidah saudaranya kaum muslimin sendiri. Ya, banyaklah bertaubat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jenis-jenis ghulu. Ya, jenis-jenis ghulu. Mana ghulu ataupun tatarruf yang berarti berlebih-lebihan mencakup dua sisi. Yang pertama berlebih-lebihan dalam mengkonfirmasi sesuatu. Contohnya adalah pemahaman Khawarij ya. Pemahaman Khawarij yang berlebih-lebihan dalam mengeluarkan seseorang dari keislaman, di mana ya orang-orang Khawarij ini memiliki keyakinan bahwasanya murtakibul kabair kufrun.
Orang yang terjerumus ke dalam dosa besar itu dianggap telah kufur, ya, dianggap telah kufur. Padahal eh, yang namanya dosa besar itu kan bertingkat-tingkat, ya. Yang namanya dosa besar itu kan bertingkat-tingkat, tidak hanya satu tingkat. Dosa besar ini bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman, bertolak belakang dengan nilai-nilai keimanan. Sebagaimana juga keimanan itu bertingkat-tingkat, ya, keimanan juga bertingkat-tingkat. Contohnya Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wasittuna syu'batan. Di dalam redaksi yang lain beliau mengatakan al-imanu bid'un wasab'una syu'batan. Iman itu memiliki 60 sekian ataupun 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Cabang iman yang tertinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang terendahnya adalah menyingkirkan setiap gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu merupakan bagian daripada keimanan. Maka dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya. Dosa besar yang bertolak belakang dan keimanan itu bertingkat-tingkat. Kalau yang diingkari itu adalah tentang keberadaan Allah, ya oke. Berarti dia terjerumus ke dalam dosa besar yang mengeluarkan daripada keislaman. Namun kalau dosa besarnya bukan dalam masalah yang usuluddin semacam itu, misalnya dosa besarnya karena berzina, dosa besarnya karena membunuh, ya, itu tidak bisa dikatakan kemudian secara otomatis ya dia telah keluar daripada agama Islam. Nah, ini Khawarij. Jadi mereka di dalam menilai sesuatu, mengkonfirmasi sesuatu itu berlebihan. Pokoknya setiap pelaku dosa besar berarti telah keluar dari agama Islam. Paling untuk bila. Siapa kemudian yang tidak pernah melakukan dosa besar? Kemudian pemahaman Qadariyah yang berlebihan dalam menetapkan kemampuan seseorang hamba. Artinya dalam pandangan Qadariyah, manusia itu memiliki kemampuan, kekuasaan, kehendak yang mutlak. Artinya kalau seseorang itu sudah melakukan begini dan begini sesuai dengan dengan kriteria yang telah dia tentukan, dengan speknya yang telah ditentukan, berarti pasti akan mendapatkan hasil sebagaimana yang ditentukan juga. Akan mendapatkan buah sebagaimana yang telah ditentukan ataupun yang dicita-citakan juga. Maka di sini mereka secara sadar ataukah tidak sadar itu sudah menegasikan, meniadakan, menafikan tentang adanya faktor X, yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak dianggap gitu ya. Jadi yang dianggap itu adalah kemampuan, keinginan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan dalam menafikan sesuatu, ya, dalam menegasikan sesuatu. Contohnya pemahaman irja, yang berlebih-lebihan dalam menafikan perbuatan dalam keimanan. Jadi dalam pandangan orang-orang Murji'ah, ya, irja itu perbuatannya, Murji'ah itu pelakunya. Dalam pandangan orang-orang Murji'ah bahwa yang namanya perbuatan, ya, yang namanya perbuatan, baik perbuatan fisik ataupun perbuatan lisan, itu tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan. Ya, tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan. Artinya bahwa
imannya, ya dalam pandangan mereka, imannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan imannya iblis. Iblis apakah beriman kepada Allah? Beriman, dia beriman. Bahkan ketika dia oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan bakal menjadi penghuni neraka, iblis ini minta kepada Allah, wa bi'izzatika ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pandangan Murji'ah, ya, orang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi itu sama dengan keimanannya orang yang paling bejat. Ya, ini mirip-mirip dengan keyakinan demokrasi lah gitu ya. Kalau demokrasi itu nilai seorang profesor itu sama dengan nilai seorang penjahat. Sama-sama nilainya 1. Cuman kalau Murji'ah ini berkaitan dengan masalah keimanan, kalau demokrasi itu berkaitan dengan masalah nilai nilai suara gitu ya, nilai suara. Ya, ini tentu orang yang kemudian memiliki akal yang waras ya, kan protes lah, kan protes. Kenapa kemudian keyakinan Murji'ah ini kita katakan salah? Ya karena memang kenyataannya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu sebagaimana tadi di dalam hadis yang telah kita sebutkan bertingkat-tingkat. Maka iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Jadi iman itu tidaklah statis gitu ya. Nah, kenapa kemudian iman kok tidak statis? Tidak statisnya itu karena perubahan yang disebabkan oleh perilaku seseorang. Ketika perilakunya itu perilaku yang bernilai ketaatan di hadapan Allah, bernilai ibadah di hadapan Allah, maka imannya akan naik. Namun ketika seseorang perbuatannya itu bernilai kemaksiatan ya, dalam pandangan Allah, bernilai dosa, maka imannya akan turun. Kita ambilkan satu contoh, semisal Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila nama Allah Subhanahu wa taala itu disebut, maka akan gemetarlah hati mereka. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, maka akan bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sangat nyata ya, bahwasanya di dalam ayat ini iman itu terkadang bertambah. Ambil contoh yang lain, semisal di dalam surat Al-Mudaththir ya, surat Al-Mudaththir. Yang di sini juga menunjukkan adanya keimanan itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan tiadalah kami jadikan bilangan mereka, yaitu bilangan para malaikat, kecuali menjadi ujian bagi orang-orang yang kafir, dan agar diyakini oleh orang-orang, dan agar orang-orang yang diberikan kitab itu semakin yakin, semakin yakin, dan agar orang-orang yang beriman itu semakin bertambah keimanannya. Ini kan sangat nyata. Di dalam Al-Quran ya Allah menyatakan ya iman itu tambah dan terkadang nanti berkurang.
Oleh karena itu, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Murji'ah mereka berlebih-lebihan di dalam menafikan sesuatu. Yaitu menafikan apa? Menafikan amal, menafikan perbuatan yang dalam pandangan mereka perbuatan tidak akan sedikit pun mempengaruhi keimanan. Ataupun kita lihat pemahaman Jabriyah yang berlebih-lebihan dalam menafikan kehendak hamba. Ini bertolak belakang dengan Qadariyah, ya. Kalau Qadariyah itu begitu pedenya. Ya, bahasanya manusia memiliki kemampuan yang mutlak. Sedangkan orang-orang Jabriyah ini merasa manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kehendak. Hingga mereka berpendapat ya manusia itu layaknya apa? Layaknya wayang gitu. Layaknya wayang yang digerakkan oleh siapa? Oleh dalang. Oleh karena itu dalam pandangan mereka tidak layak, tidak seharusnya Allah itu menghukum orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Loh, dia berbuat maksiat kan ya Allah yang menggerakkan. Itu kan karena kehendak Allah. Manusia tidak punya kehendak, manusia tidak punya keinginan. Ini berlebih-lebihan di dalam menegasikan eh, adanya kehendak pada diri makhluk. Ya, bahkan ya juga di dalam ayatnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya manusia itu memiliki kehendak. Liman syaa minkum. Siapapun di antara kalian yang memiliki kehendak. Ayyastakim untuk istiqomah. Allah saja menyatakan kita memiliki kehendak, masa ditolak. Ini orang-orang Jabriyah. Jadi dalam rangka untuk melanggengkan perbuatan kemaksiatan mereka, intinya itu. Dalam rangka untuk melanggengkan perbuatan kemaksiatan mereka, mereka mengatakan kita ini kan hanya seperti wayang yang tidak boleh kemudian dihukum ketika melakukan maksiat. Kenapa? No, kita kan ya melakukan semacam ini kan Allah yang berbuat, bukan kita. Waliyadzubillah. Nah, berlebih-lebihan ataupun hulu ataupun tatorruf ini juga bisa masuk ke dalam amalan hati, amalan lisan ataupun amalan anggota badan. Bentuk berlebih-lebihan dalam amalan hati seperti orang yang mengkultuskan beberapa figur ataupun komunitas. Begitu pula sebaliknya berlebih-lebihan dalam membenci sesuatu di atas batas kewajaran. Contohnya adanya seseorang yang bukan hanya seseorang, bahkan ini banyak orang yang mengatakan bahasanya organisasi ini sudah diyakini menjadi sebuah agama. Ini bukan hanya organisasi, tapi ini adalah agama. Ini keyakinan yang berlebih-lebihan. Oke lah, memang misalnya organisasi itu banyak benarnya, namun tidak boleh kemudian dikatakan sebagai agama. Karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, bukan inna organisasi fulan yang Allah Subhanahu wa taala akui, tidak. Maka jangan pula kita memiliki keyakinan semacam itu. Ini upaya untuk apa namanya memecah belah umat juga semacam itu. Kemudian berlebih-lebihan dalam amalan lisan seperti orang yang berlebih-lebihan dalam pujian maupun celaannya. Jadi secara lisan ya apa yang diyakini di dalam hatinya kemudian dilisankan kayak tadi. Meyakini ini itu adalah bukan sekedar organisasi tapi ini adalah agama, dan kemudian diucapkan dengan lisan, disebarkan di medsos itu. Dan kemudian dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya, wah mencelanya luar biasa. Ini kafir, ini Masya Allah waliyadzubillah. Ini telah keluar dari organisasi kita, ini telah keluar dari Islam karena tidak sama dengan apa yang mereka yakini. Jangan begitu. Ya namanya organisasi itu kan hanya wadah, hanya sarana ya, untuk
mengakomodir berbagai macam kemampuan yang ada dan untuk menyusun rencana kerja yang lebih baik. Jadi jangan diyakini kemudian organisasi kok adalah sebuah agama. Betapapun besarnya, betapapun banyaknya pengikutnya. Kemudian bentuk berlebih-lebihan dalam perbuatan seperti melakukan sesuatu ibadah ataupun yang lainnya dengan melebihi batas kewajaran yang berpotensi membuat dirinya terputus di kelak kemudian hari ataupun menjadi loyo itu ya. Tidak lagi kuat melakukan apa yang telah dipilihnya di awal. Ini ada contoh yang sangat indah. Ketika ini di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW itu sedang bepergian, datanglah tiga orang sahabat. Ke rumah sebagian istri Rasulullah. Mereka ingin meminta fatwa, ya, seperti apa sih sebetulnya ibadah Rasulullah ketika di rumah. Maka setelah dijelaskan oleh sebagian istri Rasulullah tadi, sahabat tadi mengatakan, ya, ini ada yang memahami, wah berarti kalau begitu amal kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan amal Rasulullah SAW. Padahal dia itu telah dijamin masuk ke dalam surga, sedangkan kita kan tidak ada jaminan. Karena amal kita itu tidak ada apa-apanya, maka kita harus kemudian melebihi amal Rasulullah. Ya, mereka melebihi amal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang pertama mengatakan, asumud dahra walam uftir. Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka ya, kecuali hari-hari yang memang diharamkan berpuasa. Selain itu pokoknya ingin berpuasa terus. Yang kedua mengatakan ushallil laila walam arkut. Aku ingin sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Dan yang ketiga mengatakan walam atazawwaj. Aku tidak akan pernah menikah. Nah, kemudian tiga komitmen sahabat ini didengar oleh istri Rasulullah tadi. Ketika Rasulullah sudah pulang, kemudian istrinya melapor kepada beliau tentang komitmen tiga sahabat tadi. Maka Rasulullah marah. Dia teramat sangat marah. Dan kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, amma kultum amal ladzi kultum kada wa kada wa kada wa kada. Kaliankah yang kemudian telah mengatakan demikian, demikian, dan demikian? Maka sahabat yang merasa mengucapkan tadi mengatakan, iya, kami yang telah mengucapkannya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni wallahi, aku demi Allah, asumu wa uftiru, usallil laila wa arkudu, wa atazawwaj nisa. Aku tuh berpuasa namun terkadang juga tidak berpuasa. Hingga Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, barang siapa yang ingin melihat puasanya Rasulullah, kayaknya dia itu tidak pernah tidak berpuasa. Dan barang siapa yang melihat tidak berpuasanya Rasulullah, maka seakan-akan dia tidak pernah berpuasa. Ini menunjukkan, ya kalau boleh kita bilang ya Rasulullah itu terkadang banyak melakukan puasa, namun terkadang juga tidak melakukan puasa. Tentu kecuali puasa-puasa yang diwajibkan. Nah, yang kedua mengatakan aku ingin sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Maka Rasulullah mengatakan, usallil laila wa arqud. Aku tuh salat malam namun aku juga tidur. Nah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah tuh biasanya tidur di awal malam. Kemudian ketika malam itu mencapai pertengahannya, kurang sedikit ataukah lebih sedikit, maka beliau bangun. Kemudian beliau terus beribadah ya hingga malam itu tersisa seperenamnya. Ya, tersisa seperenamnya. Taruhlah kalau malam itu lamanya 9 jam, berarti 1,5 jam menjelang subuh beliau istirahat. Nah, biasanya
Rasulullah kalau mau, mohon maaf, kalau mau berhubungan dengan istrinya di waktu ini. Jadi kata sebagian istrinya, kalau kemudian beliau dengan sholat subuh, maka beliau mandi kemudian sholat subuh. Namun kalau tidak melakukan semacam itu, ya berarti tidak, kemudian tidak mandi. Nah ini kan ada mandinya, dan mohon maaf ada tidurnya, ya terkadang bahkan ada hubungan badan. Karena beliau melakukan sholat. Dan yang terakhir mengatakan, aku ingin membujang, menjomblo, dan tidak akan pernah menikah. Maka Rasulullah kemudian membantah, sungguh aku atazawwaju nisa, aku memiliki beberapa istri, yang memiliki beberapa istri. Jadi beliau ada 11 yang muttafaqun alaih, 2 meninggal sebelum beliau, dan yang 9 itu meninggalnya setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari penjelasan beliau ini, ya kita paham bahwa semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan melebihi batas. Batasnya apa? Batasnya yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Batasnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau salat malam silakan. Cuma sangat dianjurkan. Namun jangan kemudian tidak tidur. Ya kecuali di momen tertentu seperti di 10 harian terakhir di bulan Ramadan, itu memang malam-malam yang istimewa dan Rasulullah mencontohkan ya tidak tidur, maka silahkan. Namun malam-malam yang lainnya, malam-malam yang biasa, silahkan kemudian kita beribadah di malam hari dan juga namun ada tidurnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, saya agak terlupa, terkait dengan ceritanya Salman Al-Farisi dan Abu Darda, ya. Maka ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda, yang menemui pertama istrinya Abu Darda. Yang ketika itu ya mohon maaf penampilannya itu tidak layak gitulah, tidak layak. Maka Salman nanya, emang kenapa kamu kok seperti itu? Maka kemudian istri Abu Darda mengatakan, karena saudaramu Abu Darda sudah tidak membutuhkan diriku lagi. Maka dia pun nginep di situ, nginep di rumah Abu Darda. Baru awal malam, dia tidur sebentar langsung bangun. Si Abu Dardanya radhiyallahu taala anhu. Maka Salman nanya, mau ngapain kau? Musal. Tidur dulu. Kemudian ketika agak malam, sudah lebih dari pertengahan malam, dia bangun lagi, ditanya, mau ngapain lo? Mau sholat. Tidur dulu. Nah baru kemudian setelah malam itu tinggal sepertiganya, dia bangun dan Salman pun juga bangun dan kemudian sholat bareng-bareng. Ini contoh yang konkret. Dan kemudian esok harinya Abu Darda melaporkan kejadian semalam itu kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Benar apa yang dikatakan Abu Darda, apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi berpesan, segala sesuatu itu memiliki hak, dan berikanlah hak mereka sesuai dengan apa yang telah menjadi hak mereka. Badanmu memiliki hak, istrimu memiliki hak, maka berikanlah hak-hak itu dengan benar. Ternyata perkataan Salman dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun mau ibadah di malam hari, separuhnya itu udah lebih, itu ya sudah lebih. Pandangan Islam terhadap hulu. Islam memberikan petunjuk kepada para pengikutnya untuk bersikap moderat, pertengahan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam agama maupun dalam keduniaan. Dan itulah jalan yang lurus berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Ia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang wasat, yaitu pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia pada umumnya
dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di Al-Baqarah ayat ke-142, 143. Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam tafsir beliau, umat wasat di sini adalah karena mereka bersikap pertengahan dalam beragama. Mereka tidak berlebih-lebihan seperti kaum Nasrani yang berlebih-lebihan dalam ibadah serta pengagungan terhadap Nabi Isa, hingga meyakini Isa adalah sebagai Tuhan. Dan tidak pula seperti Yahudi yang mengurang-urangi, yang menyepelekan, hingga mereka mengganti kitab Allah, membunuh nabi-nabi, serta kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan jelas sudah menjelaskan kepada kita tentang keharusan kita beragama itu adalah bersikap wasat. Namun ingat, ya wasat itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu sudah wasat. Jangan berlebihan dan pula jangan mengurangi. La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama dan jangan kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Kayak tadi misalnya sholat semalam full tanpa adanya tidur. Ini berlebih-lebihan. Rasulullah sudah memberikan contohnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan setiap apa yang Allah perintahkan maka syaitan akan menggoda dalam perkara tersebut dengan dua godaan. Yang pertama, godaan untuk lalai dari perintah tersebut. Ini orang yang menyepelekan itu, orang yang bersambalewa, sehingga tidak begitu perhatian dengan perintah yang ada. Godaan yang kedua, agar berlebih-lebihan di dalam mengerjakan perintah. Ayat tadi ada di kalangan kaum muslimin itu yang mereka berlebih-lebihan sehingga mereka tidak mengurus keluarganya, mereka tidak mengurus keduniaannya, padahal hidupnya nyatanya di dunia namun tidak mengurus dunianya. Ini berlebih-lebihan. Ya, hendaknya kita karena kewajiban kita itu bukan hanya masalah kewajiban kepada Allah, di sana juga ada kewajiban kepada sesama, kepada keluarga dan yang lainnya. Maka semuanya harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Beberapa cara untuk menanggulangi sifat hulu. Yang pertama adalah ikhlas dalam beragama dan selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita beragama itu hendaknya kita tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kita jangan sok merasa lebih pintar. Kita jangan sok merasa, ini yang lebih baik itu sholat malam ya semalam full. Jangan begitu. Namun ikutilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa mengajarkan kepada kita di dalam salat-salat kita ya agar kita memohon siratal mustaqim kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang Yang kedua, belajar ilmu agama dengan metode yang benar dan tidak tergesa-gesa. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun terkadang jalan yang ditawarkan oleh Islam, jalan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW itu terkesan lama, terkesan panjang, namun kalau itulah yang dipilihkan Allah, namun kalau itulah yang dipilihkan Rasul untuk kita, ya hendaknya kita sami'na wa ta'na. Ya sami'na wa ta'na.
Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memilihkan sesuatu, maka dia lebih memilih pilihan yang lain. Nah, kemudian ini standar kebenaran ya tadi, wa anna hadza siratal mustaqiman, ini adalah standar kebenaran. Ya, kita di dalam belajar yaitu harus bersumberkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, belajar yang benar. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan pembelajaran ini, di dalam kita belajar pun hendaknya juga dengan cara yang benar. Bagaimana cara belajar yang benar? Itu tadarruj, ya tadarruj, itu step by step. Jangan pula kita, mohon maaf ya, misalnya baca Quran aja belum bisa, langsung kita misalnya membaca kitab fikih yang mutawwal, kitab fikih yang penjelasannya panjang lebar. Ya, kita tidak akan dapat apa-apa lah, tidak akan dapat apa-apa. Ataupun pelajaran yang harusnya itu ditempuh dalam waktu 1 tahun, namun dia cuma pelajari 1 hari, ini tidak akan dapat apa-apa. Maka dalam hal ini ya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya ilmu ini jika engkau ambil secara banyak, secara langsung, engkau akan terkalahkan olehnya dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ambillah ilmu ini dengan pelan sepanjang hari dan sepanjang malam agar engkau bisa mendapatkannya. Nah, maka jangan harap kalau kemudian ada istilah pesantren kilat, ya, maka kemudian hasilnya akan menjadi seorang dai yang mumpuni. Tidak mungkin. Namanya saja kilat kok. Padahal pesan para ulama tadi, belajar itu butuh waktu. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Satu di antara yang beliau berpesan adalah ketika seorang belajar dan akan berhasil belajarnya, dia belajar dalam waktu yang panjang. Dalam waktu yang panjang. Jadi jangan pernah kita memiliki pemikiran saya pengen belajar agama ya sebulan saja sudah menjadi seorang yang alim. Tidak mungkin. Ya orang Anda aja belajar keduniaan mulai dari playgroup itu ya, TK sampai kemudian S1, S2, S3, berapa puluh tahun itu. Masa belajar agama cuma mau sebulan? Ya tidak mungkin. Mengambil ilmu agama serta mengikuti tuntunan ulama Rabbani. Jadi sekarang itu banyak ulama. Dan banyak orang yang enggak ulama namun diulamakan. Ya sehingga terkadang ya ketika mereka memberikan fatwa, ketika mereka kemudian memberikan pendapat-pendapatnya, terkadang yang mendengar dan yang merasa pernah belajar dari ulama yang Rabbani, maka ngelus dodon bahasa Jawanya. Allah, kok seperti itu gitu ya. Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in terkemuka di masanya, ditanya oleh seseorang, apa tanda suatu kaum akan binasa? Maka ia menjawab, jika ulama mereka telah binasa. Musnad Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ini satu di antara guru Imam Bukhari dan Musnad Ad-Darimi. Binasanya ulama dimaknai dengan dua hal, yaitu ketika ia meninggal sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Bahasanya dicabutnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Yang kedua, ketika ia belum meninggal namun masyarakat tidak menghiraukannya, tidak menggubrisnya. Apa yang dikatakan oleh para ulama ini tidak ada yang diperhatikan. Ini sama keadaannya seperti meninggalnya para ulama. Ada namun dianggap tidak ada. Maka hal yang sangat penting agar seseorang terhindar dari penyimpangan di dalam beragama adalah dengan berguru kepada ulama Rabbani. Yaitu ulama yang bertakwa, ulama yang penuh hikmah dalam setiap perkataan dan perbuatannya, yang mengajarkan dan mengetahui kebaikan bagi umat. Orang yang kalau dalam istilah kedokteran itu ya ketika memberikan resep itu tepat gitu, dosisnya pas gitu. Dia mengerti kenapa diberikan obat ini, mengerti ilmunya, kemudian mengerti juga penyakitnya, dan seberapa dosis yang diberikan itu dia akan berikan secara
pas. Ya orang yang semisal dia penyakit apa mengalami sakit yang berat, namun diberikan dosis yang sangat minimal, ya tidak ada pengaruhnya. Demikian juga orang yang penyakitnya cuma sepele, namun dikasih dosis yang untuk orang yang sakit berat, ya dia malah mungkin jadi sakit. Gitu. Maka ulama yang robbani adalah ulama yang bisa dia memberikan kepada masyarakat itu sesuatu yang tepat, sesuatu yang pas, sebagaimana ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika ditanya oleh seorang sahabat yang A, maka terkadang jawabannya berbeda ketika yang nanya itu adalah sahabat yang B. Kenapa? Karena memang Rasulullah harus berbeda, harus membedakan di dalam bersikap kepada salah seorang sahabat dan sahabat yang lainnya. Nah, ketika kemudian ulama sudah tidak ada, maka yang akan ditanya itu bukan lagi ulama. Ya mungkin sekedar orang yang viral ya, di medsos dianggap ini orang yang berilmu. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu adallu. Jika sudah tidak tersisa seorang alim, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang bodoh untuk dimintai fatwa. Mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka itulah yang sesat dan menyesatkan. Hadis Bukhari dan nah, maka di antara tabiat ilmu itu adalah ya di antara tabiat ilmu yang benar itu akan menjadi cahaya. Ya, menjadi cahaya, menjadi penerang bagi orang yang mempelajarinya. Hingga orang yang mempelajarinya dia akan berupaya untuk memperbaiki dirinya dan menjadi lebih baik bagi sesama. Adapun jika ilmu itu dipelajari dengan sembunyi-sembunyi, ilmunya tidak masyhur, karena tidak masyhur, tidak banyak diketahui oleh orang, maka kalaupun sesat ya tidak terkontrol, sehingga tahunya oleh orang yang belajar itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini nyata ya di sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin kan ada yang model belajarnya seperti itu. Diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, tahu-tahu nanti ada bom, meledak. Ternyata ya itu memang belajarnya model sembunyi-sembunyi. Maka satu di antara yang harus diwaspadai, janganlah Anda mau kalau diajak belajar ilmu agama kok sembunyi-sembunyi. Sekarang apa ada di Madinah, di Mekah itu yang disembunyikan ilmu? Tidak ada. Cuman kalau masalah ya kita belum layak belajar ini, kita belum layak belajar itu karena semata-mata tingkatan kemampuan, tidak masalah. Namun semua ilmu Allah ya diberikan secara terbuka. Bahkan kita pun disebarkan secara terbuka. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, terakhir ya ketika para ulama itu mereka sudah bersusah payah, bersungguh-sungguh ya untuk beristimbat, mengeluarkan faedah, mengeluarkan hukum, mengeluarkan buah dari dalil-dalil yang ada, maka marilah kita kemudian berupaya untuk berijtihad pula, namun ijtihad kita beda dengan mereka. Ijtihad kita adalah berupaya mencari guru. Ya berupaya, berusaha, berikhtiar mencari guru-guru yang rabbani. Yang di dalam mengajarkan ilmu itu step by step, tadarruj. Kemudian yang diajarkan adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya dengan cara pemahaman yang benar. Dan kemudian juga di dalam mempelajari ilmunya itu tidak langsung mabruk berduduk, namun kemudian diberikan dalam waktu yang panjang. Diberikan dalam waktu yang panjang karena memang ya harus seperti itu. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan. Matur suwun. Ustaz, untuk jazakallahu khair Ustaz untuk materinya pada malam hari ini.
Dan kepada pemirsa maupun pendengar sekalian yang ingin bergabung dalam sesi tanya jawab, masih kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 085293348887. Dan juga untuk teman-teman yang berada di kantor dakwah YPA untuk juga mempersiapkan pertanyaan bila ada. Dan masuk di pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kalau ada seseorang pernah ditanya masalah agama, lalu dia jawabnya salah, kemudian dia merasa malu atau takut untuk klarifikasi. Apakah takutnya atau malunya itu termasuk syirik, Ustadz? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Ya. Pertama, ya kalau dia tidak klarifikasi apakah malu ataukah takut itu yang menilai kan kita, Tapi kenyataannya dia memang malu benar ataukah takut benar. Jadi baiknya yang pertama ditanya, kok Anda tidak klarifikasi padahal apa yang jawaban Anda itu salah. Yang kedua, kemudian kita langsung menilai dia itu adalah syirik, itu dalilnya apa? Ya, indikatornya apa kok langsung dinilai sebagai sebuah kesyirikan? Itu ya kita jangan bermudah diri untuk mensyirikkan orang lain. Karena seandainya pun ada saudara kita yang melakukan perbuatan kesyirikan, ada saudara kita yang melakukan perbuatan kekufuran, melakukan perbuatan kemunafikan, jangan pula langsung kita nilai, oh dia musyrik, dia kafir, dia munafik. Namun harus diklarifikasi, dan kita orang-orang seperti kita tidaklah usah kemudian berani memberikan menjustis orang itu musyrik, kafir ataukah munafik, namun kita sebatas memberikan pengertian. Kalau misalnya kita setelah memberikan sebatas kemampuan kita dan dia tidak mau menerima, ya sudah, kewajiban kita sudah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Ustaz, setelah untuk jawabannya, Ustaz, mungkin dari teman-teman di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, konteks iman yang dan berkurang itu, apakah secara khusus, secara umum, apakah iman akhir dan seterusnya, terkait sikap tokoh-tokoh radikal itu yang diajarkan atau yang dituntut oleh syariat itu, apakah kita orangnya apa pemahaman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kemudian yang bertambah ataukah berkurang itu keimanannya kepada Allah dan yang lainnya? Ketika di situ disebutkan secara umum, ya berarti wallahu ta'ala alam, karena tidak ada juga penjelasan secara detail, maka kita pahami ya semuanya berarti berkurang. Keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada kitabnya, kepada Rasulnya berarti juga berkurang. Jadi karena disebutkan yang berkurang ataupun bertambah itu adalah keimanannya, ya kita anggap itu kemudian berkurangnya semuanya, dan juga kalau bertambah juga bertambah semuanya. Karena ketika seseorang melakukan sebuah ketaatan misalnya, kenapa dia melakukan ketaatan? Ya kan karena ada dia sadar dia melakukannya karena Allah, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah, karena memang itu didasarkan kepada kitab itu. Ya, karena dia iman kepada hari akhir dan yang lainnya, kan otomatis cerempet semuanya. Ya Allah ta'ala alam. Kemudian yang kedua terkait dengan tokoh-tokoh radikal. Baik. Terhadap tokoh-tokoh radikal, ya kalau dia memang masih seorang muslim dan dia belum keluar dari keislamannya, maka hakikatnya kita harus memberikan loyal kita kepada mereka. Artinya kita harus tetap mencintai mereka. Kaidahnya, kepada sesama muslim kita harus saling mencintai. Kenapa? Rasulullah mengatakan, dan juga Allah mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim,
Al-muslimu akhul muslim. Eh, Seorang muslim yang satu itu menjadi saudara muslim yang lain. Kemudian Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara. Oleh karena itu selama mereka belum keluar dari keislamannya, kaidah dasarnya kita harus mencintai, dan yang kita benci adalah perbuatannya. Kalau kemudian mereka bertaubat dari perbuatannya dan kembali kepada jalan yang benar, maka total kemudian kita cintai ya eh, orangnya dan juga perbuatannya. Wallahu taala alamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, untuk kita harus bersih radikal dan gitu ya. Baik, Ada ya, pertanyaan. jazakumullah khairan. Baik. Dalam masalah-masalah yang memang tidak ada tawar-menawar di sana, ya, semisal tadi sudah kita contohkan, Allah itu ada, maka tidak ada kata toleran, ya mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi kita harus berani tegas itu. Kalau ada orang mengatakan ya Allah itu mungkin ada, mungkin tidak ada, maka kita tidak bisa terima itu. Kemudian contoh yang lain, surga itu ada, neraka itu ada. Ini juga harus kita yakini, karena itu merupakan dasar-dasar daripada keimanan. Artinya perkara-perkara yang menjadi dasar-dasar keimanan tidak ada tawar-menawar. Mau orang katakan kita radikal, mau orang katakan kita apa, ini benar-benar terus, ya biarkan aja. Namun dalam masalah-masalah yang semisal muamalah, ya, ataupun puruk daripada masalah akidah, ya, maka tidak boleh kemudian kita dalam hal semacam itu kita kenceng-kencengan. Kenapa dalam masalah furu' akidah, misalnya kita ambil contoh perbedaan pendapat yang ada di kalangan para sahabat tentang apakah Rasulullah itu melihat Allah ataukah tidak. Ini ada perbedaan pendapat dalam kalangan mereka. Ini kan furu' daripada akidah, nilai-nilai akidah yang pokok. Mereka sama-sama meyakini Allah itu ada, sama-sama meyakini Rasulullah itu mi'raj. Cuman yang menjadi perbedaan apakah kemudian Rasul itu melihat Allah ataukah tidak. Maka dalam hal semacam itu tidak boleh kemudian langsung menjustis, oh Anda kufur, ya Anda. Demikian juga dalam masalah-masalah fikih, ya, masalah contohnya kita ambil masalah bersedekat ketika i'tidal misalnya. Langsung kemudian kita kenceng-kencengan adu apa urat leher, ya tidak perlu. Karena itu memang sesuatu yang sudah terjadi di kalangan para ulama zaman dahulu sampai sekarang, ya kita toleran. Kita terus belajar dan belajar sehingga kita bisa mengidentifikasi di mana kita harus tegas, ya, tegas itu, dan juga tidak ada tawar-menawar, dan mana yang boleh kemudian tawar. Intinya makna al-ghulu itu adalah sesuatu yang keluar daripada ajaran agama, melampaui batas, melampaui batas-batas syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, baik melampaui dalam konteks ekstrim kanan ataukah ekstrim kiri, melampaui di dalam hal menetapkan ataupun di dalam menegasi. Wallahu taala alam bissawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz, dan sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya Ustadz, monggo Ustadz. Baik. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya kita memang harus memiliki kasih sayang. Kita harus berupaya untuk merajut persatuan kaum muslimin. Namun jangan sampai kemudian upaya kita, kecintaan kita kepada sesama kaum muslimin dengan mengorbankan ajaran Islam itu sendiri. Hendaklah kita berupaya untuk mewujudkan kecintaan kita kepada sesama kaum muslimin, dan upaya kita merajut persatuan itu di atas jalan yang benar, ya, di atas jalan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita harus tegas? Ya, kalau nggak tegas Rasulullah apa kemudian berperang? Nyatanya Rasulullah juga berperang. Nyatanya Rasulullah sampai kemudian ketika ada perjanjian Hudaybiyah, ya sampai diboikot, sampai makan rumput itu kenapa? Karena tegas ya, karena membela sesuatu yang menjadi asas. Nah, marilah kita senantiasa terus belajar sehingga kita akan paham mana yang perlu kita pegangi, tidak boleh ada tawar-menawar, dan mana-mana yang kita boleh ada tawar-menawar. Kita sudahi. Wassallallahu wassalam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Saman yang telah membersamai kita semua di program acara Bedah Buletin pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dalam kehidupan. Dan bagi pemirsa dan pendengar serta teman-teman yang berada di Nganten Dakwah, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada malam hari ini. Bila kami yang bertugas ada salah dan hilaf, kami mohon maaf. Dan sebelum kami tutup, ada informasi di pekan depan dari kampusmuslim.org.id, ada daurah online gratis. Silahkan bisa dikunjungi di kampusmuslim.org.id, spesial untuk teman-teman di hari liburan. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.